Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi selamat datang pada coding talk saya yang berjudul Laravel API dari UD. Jadi langsung saja. Bentar. Hmm, Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas Laravel API dan membuat CRUD-nya melalui REST API. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Naba Mufti. Saya siswa dari SMKN 4 Payakumbuh dan saat ini saya magang di bidang coding sebagai web developer. Oke, topik kali ini kita akan membahas apa itu API, keuntungan menggunakan API, dan apa itu Laravel dan tools yang akan digunakan. Dan yang terakhir kita akan melakukan praktek pada setelah membahas topik-topik 4 tersebut. Jadi, apa itu API? API adalah Application Programming Interface, adalah kumpulan aturan dan protokol yang memungkinkan berbagai perangkat lunak atau aplikasi untuk berinteraksi satu sama lain. Dan keuntungannya menggunakan API adalah integrasi efisien. API memungkinkan aplikasi berbeda untuk berkomunikasi dan bekerja bersama dengan mudah. Yang kedua, akses ke data eksternal. Anda dapat mengambil data dari sumber eksternal seperti database, platform, media sosial, atau layanan pihak ketiga. Yang ketiga, perluasan fungsional. API memungkinkan Anda menambahkan fitur baru ke dalam aplikasi yang sudah ada. Yang keempat, pembaruan otomatis. Data yang diperoleh melalui API dapat diperbarui semua otomatis menjadi aplikasi Anda tetap terkini. Yang kelima, penghematan waktu. Menggunakan API menghemat waktu pengembangan karena Anda dapat memanfaatkan layanan yang sudah ada. Yang keenam, kolaborasi lebih baik. API mendukung kolaborasi dengan pengembangan eksternal untuk meningkatkan aplikasi. Yang ketujuh, penggunaan sumber daya eksternal. Anda dapat menggunakan sumber daya eksternal tanpa harus membangun semuanya dari awal. Yang kedelapan, meningkatkan produktivitas. API membantu meningkatkan produktivitas pengembang dengan mempercepat proses. Yang kesembilan, kostumisasi aplikasi. Anda dapat menyesuaikan aplikasi Anda dengan layanan pihak ketiga melalui API. Dan yang terakhir, kemudahan berbagi data. API memungkinkan berbagi data dengan mudah antara berbagai aplikasi dan sistem. Dan mungkin itu beberapa keuntungan menggunakan API. Dan selanjutnya, apa itu Laravel? Laravel adalah sebuah framework pengembangan aplikasi web PHP yang populer. Ini menyediakan alat dan struktur untuk membangun aplikasi web dengan cepat dan efisien. Laravel menawarkan fitur-fitur seperti manajemen sesi, routing, basis data, templating, dan keamanan yang kuat. Sehingga memudahkan pengembang dalam membangun aplikasi web kuat dan scalable. Nah, keuntungan menggunakan Laravel. Yang pertama yaitu pengembangan cepat. Laravel mempercepat pengembangan aplikasi dengan fitur-fitur siap pakai dan perangkat yang mendukung produktivitas. Kerangka kerja yang kuat. Laravel menyediakan alat dan struktur untuk membangun aplikasi web yang kuat dan scalable dengan mudah. Yang ketiga, dukungan komunitas yang kuat. Jadi, komunitas aktif menawarkan sumber daya, pembelajaran, dan solusi untuk pengembangan yang lebih lancar. Yang terakhir, keamanan terintegrasi. Laravel memiliki lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi aplikasi dan dari ancaman keamanan yang umum. Dan tools-tools apa saja yang kita akan gunakan untuk membuat REST API CRUD tersebut. Yang pertama itu text editor. Jadi di sini saya menggunakan VS Code, Visual Studio Code.
dan Composer untuk instalasi Laravel. Jadi kita membuat proyek baru pada uh, membuat Kerude API ini dan SAMPP untuk database lokal, untuk web server juga, dan Git. Git ini biasanya untuk upload ke GitHub atau bisa kayak supaya lebih mudah untuk instalasi Laravelnya daripada terminal yang lainnya kayak PowerShell atau CMD gitu kan. Jadi saya bebas sih, menurut kalian lebih nyamannya memakai PowerShell atau Git gitu. Dan Postman atau Insomnia untuk testing API. Nah, di sini kalian boleh memilih salah satu. Di sini saya akan memakai Insomnia. Kalau kalian boleh, kalau misalnya bisa pakai Postman, ya, boleh juga menggunakan Postman. Nah, oke, kita langsung dari instalasi Laravelnya. Laravel. Jadi kan cara instalasi Laravel itu ada dua. Yang pertama langsung menggunakan Composer, dan saya sering menggunakan Composer Global Require Laravel Installer. Lebih mudah untuk ngetiknya, misalnya ngetik Laravel new nama project, jadi lebih mudah. Kalau misalnya menjalankan ini juga boleh, intinya sama aja. Tapi mungkin dengan cara ini mungkin agak sedikit berbeda. Saya akan contohkan Laravel, ini terminal Git, jadi Git pass here. Jadi kalau misalnya menggunakan komen yang ini, Laravel new example ini, jadi harus build composer require-nya dulu. Setelah itu baru kalau misalnya mau buat project baru, langsung ketik ini Laravel new terus nama project. Dan teman-teman juga boleh menggunakan ini juga, tapi lebih simpel dengan ini menurut saya pribadi. Contohnya seperti ini, Laravel new res CRUD. Nah, nanti kalau seperti ini, kalian bebas mau milih pakai Breeze juga boleh, Jetstream juga boleh. Dan sekarang saya tidak perlu keduanya, jadi saya langsung skip saja none. Nah, di sini kalian langsung pilih PHP unit, Git repository, tidak usah. Kalau misalnya kalian ingin mau push ke GitHub juga boleh. Kalau tidak, langsung enter aja. Nah, dia otomatis terinstall. Sama juga dengan yang ini, yang Composer Create Project ini. Cuman ini agak banyak sedikit pertanyaan gitu. Jadi bebas kalian mau nyamannya yang pakai yang mana, dan juga bisa boleh menggunakan antara kedua tersebut. Nah, kita tunggu sebentar, mungkin ini maaf akan lama. Dan pastikan kalian sudah menginstal Composer sebelumnya atau tools-tools yang telah saya beri tadi, text editor, Composer untuk instalasi Laravel, SAMPP database untuk database lokal atau web server lokal, terus Postman Insomnia untuk tes API ya.
Oke, kita tunggu sebentar. Oke, mungkin ini agak lama. Maaf menunggu. Nah, ini udah selesai nih. Nah, di sini kalian bisa langsung enter aja. Kalian bisa sama MySQL. Kalau misalnya kalian menggunakan SAMPP, jadi biasanya itu defaultnya itu MySQL. Contohnya seperti ini. Ini sudah MySQL. Ini kalau ini jadi saya langsung enter aja. Nah, kita langsung buka projectnya, kode. Nanti buka terbuka langsung database-nya. Database-nya codingannya. Oh, minta salah. CD dulu. Ini buka CD S FPHRD. Kode dot ini kode dot ini buka ya. Nah, ini MySQL nih. MySQL itu mungkin teman-teman bisa searching, soalnya saya kalau pengertian MySQL masih kurang paham. Jadi saya nggak bisa jelaskan sini. Nah, lanjut. Jadi di sini kita akan bermain di controller, model, sama root API. Jadi kalau resource untuk view ini nggak perlu kan. Jadi kita mainnya itu kan API, jadi back end gitu istilahnya gitu kan. Jadi kita nggak perlu view. Jadi kita mainnya di root, model, controller. Sama juga database migration untuk membuat tabelnya. Nah, jadi cara cepat untuk membuat tabelnya, oh ya, setup di ini dulu. Di data, di ENV-nya. Jadi kita untuk mengoneksikan database-nya, kita harus perlu ini. Kalau misalnya kalian udah ada database kosong, atau misalnya kalian nanti langsung terminal aja bikin database-nya, nanti pas migration tabelnya saja juga boleh, dan masukkan username dan password. Kalau misalnya nggak ada atau emang misalnya nggak pakai password atau username-nya emang default root kan, jadi nggak usah ubah kedua ini. Jadi kita ganti nama database-nya saja. Oke, selanjutnya kita akan buat contoh tabel. Kita buka terminal, new terminal, Ctrl Shift Command. Nah, di sini ada cara shortcut untuk, bukan shortcut sih, kayak sekaligus bikin gitu. Bikin migration, model, sama controller. Mungkin ada beberapa dari orang yang menggunakan, kalau misalnya buat model, PHP bisa make model titik make titik dua model terus siswa gitu kan. Itu kan cuma buat model. Jadi kita pengen bikin 3 sekaligus. Nah, gimana caranya? Langsung saja kita buka terminal, PHP, dan tulis PHP Artisan Service. Service salah. PHP Artisan make model. Make model, kita kasih contoh siswa. Artisan make model, contoh siswa. Terus strip MC. Jadi MC ini kayak model dan controllernya. Jadi migration sama controller ini udah modelnya.
Jadi langsung saja enter. Ini udah kan. Jadi kita isi field tabelnya di sini. Tabel string, misalnya nama. Tabel string, oh salah, string plus koma. Ini untuk sekedar contoh, mungkin teman-teman bisa juga menyesuaikan. Tabel string alamat. Nah, ini kan. Jadi untuk migrasinya buat tabelnya, jadi kita nggak main langsung di PHP main adminnya, jadi kita mainnya di migrasi ini untuk membuat tabel, untuk nama-namain field gitu. Jadi kita main di migrasi aja. Jadi kan database, misalnya belum ada database nih, database untuk maksud saya misalnya nama database ini kan nggak ada di SAMPP-nya atau di localhost-nya, jadi otomatis kayak gini nih. PHP artisan, kita migration dulu, migrate. Nah, jadi kayak ini. Di database PHP not exit. Jadi kita kalau misalnya mau bikin, jadi klik aja yes, jadi otomatis. Jadi tabel tadi udah selesai kita buat. Coba kita refresh, API cari deh. Dan ini tabelnya siswa. Kenapa siswa sih gitu kan? Kayak kenapa nggak siswa gitu? Oh, itu udah dari sananya juga gitu. Siswas. Terkadang ada di Dom juga nama-nama tabelnya walaupun siswa gitu. Misalnya history nih. Kayak artisan, make model, history. C, histories. Jadi nya hilang. Ya. Jadi itu udah emang dari sananya. Jadi kalau mau ubah juga boleh gitu. Kalau enggak apa-apa gitu. Oke, lanjut. Kita migrasi, kita atur modelnya dulu. Di model ini kita memanggil field sesuai dengan ini. Protect label. Nama ini ya. Oh, enggak salah. Nama kelas alamat. Oh, oh gini ya. Enggak. Protect. Oke, kita dulu. Protect unexpected token. Oh, sabar. Nah, jadi pakai kurung
kurung apa sih namanya ini? Jadinya intinya kurung yang agak peta gitu. Oh, terus. Nah, setelah itu kita langsung saja ke controller, siswa controller. Jadi kita harus impor modelnya use app gitu ya, siswa. Jadi kayak otomatis ke impor dan jangan lupa. Selanjutnya untuk menampilkan dulu deh, untuk menampilkan data ya. Jadi kita buat kayak function biasa kayak function maksud saya itu kayak sama kayak memanggil data tapi returnnya JSON gitu. Misal gini, public function on index misalnya index buka kurung kurawal terus dolar siswa model siswa jadi al. Nah, return respon dan panggil variabelnya siswa. Salah? Oh iya, titik koma kurang. Nah, kita bikin URL-nya di sini API. Jadi root get kalau contohnya aja siswa panggil controller siswa controller plus index tadi ini tadi aja index. Nah, kan udah bikin nih URL-nya dan controllernya. Jadi cara untuk menjalankannya buka Insomnia atau Postman mungkin sama aja ya. Nah, jadi di sini saya bikin dulu. Postman. Cara untuk manggil datanya, cara manggil urutnya HTTP, TP artisan server dulu. Jalanin server ya. Artisan server. Nah, udah jalan. Jadi salin domainnya ini juga boleh, ketik juga boleh. Nah, adalah API siswa. Kita main API-nya. Kan ini rootnya kita ambil dari API.php, bukan dari web.php. Tapi belum pernah coba sih kalau web.php. Tapi kalau orang misalnya ambil data endpoint API itu biasanya di API aja, nggak pernah di web. Nah, langsung jalan. Nah, ini datanya kosong, coba kita inputkan satu data di database. Insert. Nama misalnya ambil kelas 11, 12, kayak tumbuh. Update dan update ini biasanya otomatis terbuat. Nah, ini datanya. Oh, semuanya. Send, kita send lagi. Muncul datanya. Itu baru untuk menampilkan dan kita akan membuat CRUD. Berarti ini baru read data. Tapi read data itu masih data semuanya, belum by ID. Jadi kita akan coba buat create lagi. Kalau create sama juga functionnya public function
Oh, create misal. Create siswa. Siswa. Request. Request. Kita validasi field-nya dulu. Validate. Oh, request. Request. Nama. Require. Ini bisa dua tipe, require dan nullable. Dan require itu penting, misalnya kayak harus diisi, wajib diisi, dan sedangkan nullable itu bisa nggak isi gitu. Jadi nanti kalau misalnya nggak diisi, jadi nanti datanya null gitu. Nah, kelas require alamat require. Nah, sama terus double siswa panggil model sokotel siswa salah read request all. Hmm, nah, return respon bisa siswa dan kasih kode kode ini ya. Kalau misalnya error nanti biasanya kalau not found kan F404. Kalau misalnya sukses biasanya 201. Nah, ini kode respon juga nih. Oke. Nah, mungkin kita coba dulu menggunakan JSON input datanya. Oh ya, rootnya belum dibikin lagi. Salin aja ininya, fungsinya. Root, post, kalau untuk menambahkan data itu post biasanya. Siswa create. Atau ada belum? Coba. Siswa, coba kita tes dulu menggunakan JSON. Create kan? Create. Create. Oke, kita coba melakukannya dengan JSON. Oh, ini ubah post juga. Kalau di Postman itu harus diubahnya di gini dulu. Jadi saya coba contoh juga di Postman. Oke, sabar dulu. WordPress. Misalnya ini. Kalau misalnya menggunakan Postman, jadi ambil body, ambil raw, terus JSON. Nah, itu kalau menggunakan Postman. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Postman, itu tata caranya. Kalau kalau misalnya nggak bisa input pakai JSON, biasanya input pakai from data. Itu kalau di Postman. Nah, di key ini, nama-nama fieldnya, contohnya seperti ini. Nama-nama field sesuai validat tadi atau sesuai field dalam tabel tadi, nama, kelas,
alamat. Nah, value-nya ini itu baru isi datanya, misalnya namanya Nabil lagi nih, Nabil kelas 2 S2, alamat Padang. Nah, salin URL tadi dan metodenya tadi post. Nah, berhasil. Jadi kita coba lihat datanya tadi. Siswa get. Nah, muncul Nabil. ID-nya 2. Nah, ini yang tadi yang baru dibikin. Nah, itu untuk create data. Nah, selanjutnya untuk delete update data. Kalau update data itu nanti kita menggunakan put. Jadi semua datanya itu akan di-replace dengan sesuai ID-nya. Tapi kalian bebas sih kalau bisa menggunakan untuk create tadi ya, from data, kalau bisa juga raw. Jadi kalau raw kita coba, ini harus JSON ya, JSON jangan teks, hati-hati. Nama, salah. Nama, biar aja pakai from data aja dulu. Nah, untuk edit, mana controller tadi? Nah, kita buat controller dulu, function update. Public function update siswa. Siswa request siswa kurung perawal. Kita saling ini aja ya, validasinya. Ini siswa update request all kurung. Terus kita bikin responnya return respon dan variabel siswa. Kalau nggak bisa di custom kayak pesan gitu. Message. Oh iya, tutup kurung. Nggak bisa ya. Nah, jadi cara update-nya itu kalau ini saya menggunakan Postman, biasanya umum orang menggunakan Postman. Oh ya, URL-nya. Lupa, maaf. Update siswa. Nah, ini kita harus menggunakan ID untuk update datanya. Jadi saya contoh aja di sini ID siswa. Root. Siswa edit manggil ID-nya siswa. Ini untuk manggil ID. Biasanya orang bisa menggunakan ID. Ini bisa di custom siswa. Soalnya dari awal kita menggunakan siswa. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan protokol jadi siswa di sini. Siswa controller. Oh, salah.
atau edit siswa. Nah. Oh, wait. Nih, oh. Gimana caranya kalau menggunakan Postman? Yang menggunakan Postman. Kalau menggunakan Postman, oh ini dulu. Oh, salin aja URL-nya. Pakai put. Oh, Scott. Siswa, edit siswa. Oh, ini. Siswa, edit siswa. Siswa, edit untuk siswa ini. Ini untuk memanggil ID ya. Jadi ID-nya itu sesuai yang di database yang ini tadi. ID ini. Misalnya satu. Nah, pilih body. Habis itu ambil ini XBW from Erlang code. Nah, kalau di insomnia nih from URL encode bukan. Oh, nggak ada ya di insomnia. Nggak ada insomnia. Nah, pakai ini aja, pakai Postman aja. Jadi kita manggil key-nya itu field dalam database, nama, kelas, dan alamat tadi. Alamat. Nah, tadi kita coba ubah namanya. Mufti misalnya. Kelas 2 SMP. Alamat kertas. Bisa. Iya. Oh, tak controller double key import. Ada kabel nggak? Ada 2 paling dari sini. Oh, salah ini jadi. Update siswa seharusnya. Update siswa nih panggil ID. Nah, kayak update datanya. Coba kita lihat di get data tadi. Nah, udah ke get. Nah, selanjutnya show data by ID ya. Coba kita bikin show data by ID. Nah, yang terakhir delete. Kalau show data by ID. Kardus masih ada, bisa nggak? Bisa nggak? Nah, langsung buka tulis function, public function. Show ini satu apa dua? Show siswa. Itu manggil apa? Dolar siswa. Dolar siswa. Jadi siswa. Oh, bukan return. Return. Respon. Listen. Pada apa? Dolar siswa. Ada error. Pada siswa, respon bisa. Perlu mesin show. Udah lah, terakhir aja ini. Di delete. Public function. Destroy. Hapus. Delete. Siswa. Panggil siswa. Siswa.
siswa, delete, return, respond, listen, ini pesan nih, pesan. Jadi kalau udah untuk pesan ini untuk kayak misalnya udah sukses itu untuk hapusnya gitu. Siswa berhasil dihapus. Pada mahasiswa. Ah, kok berapa ya? Hmm, pada mahasiswa. Pada mahasiswa. Kita pada mahasiswa. Oh, bisa. Ini nggak tahu salahnya di mana. Coba nih. Dari siswa. Dah biarin aja lah. Nah, rootnya root di delete siswa, delete siswa itu manggil ID-nya. Tadi variabelnya variable functionnya di siswa. Cuma di siswa. Nah, kita kalau delete itu manggil ID, jadi kita langsung coba lagi di postman kayak edit tadi. Ini postman. Saya ambil ID satu aja. Delete. Oh ya, salah. Salah URL. Lupa di ubah URL. Nah, sisa berhasil dihapus. Kita coba lihat. Yang ID satu tadi. Oh, udah hapus. Yang show data ini belum bisa ya. Show. Oh, gara-gara ini. Coba. Nah, langsung kita buat rootnya. Add siswa show
siswa show follow. Salin function tadi show siswa bentar. Oh, kurang. Nah, langsung kita coba nge-get ya, get nama manggil data by ID. Asalin aja yang ini tadi. Ubah. So, ID-nya tadi 2, ID 1 tidak dihapus. Nah, kita panggil sesuai ID-nya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Banyak maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.